Shalom, selamat malam, saudara yang terkasih, Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan lagi kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion. Ya, kemarin kita bahas yang nomor 2, kita harus melakukan kebenaran. Ya, sekarang ada masuk ke 3. Sebelumnya kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Allah yang Maha Kuasa yang sudah ada terpijak lama selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, memberikan kami Agustus Puji Jeremia kuliah Tuhan, perlindungan darah Allah Yesus Kristus, keselamatan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Yesus Kristus, Allah Kudus, memberikan kami Agustus Puji kuliah keselamatan, diselamatkan dari segala roh jat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet sihir, tenung tumal, mudah-mudah, roh dari burung-burung gagak, roh sekarang mantra, perjanjian setan, perjanjian kematian untuk mematikan Agustus Puji kuliah, untuk membuat penyakit Agustus Puji kuliah dipatang kuasa dengan nama Allah Yesus Tuhan, roh maut dengan maut, roh penyakit apapun termasuk roh penyakit COVID-19, roh kelemahan tubuh, roh sakit namun dipatahkan kuasa dengan nama Allah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberikan kami Tuhan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan kami mau Tuhan sekarang Roh Kudus kami undang untuk memberikan kami rema tentang pembahasan kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara Roh Kudus, berikan kami rema dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, yang ketiga adalah kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion. Yang ketiga adalah kita harus mengatakan kebenaran di dalam hati kita. Ya, kita harus mengatakan kebenaran di dalam hati kita. Ya, tidaklah cukup ya untuk mengatakan kebenaran dengan bibir kita. Kita juga harus mengatakan kebenaran di dalam hati kita. Hati dan mulut kita mengatakan hal-hal yang sama. Jadi nggak bisa hati kita sama bibir kita ini berbeda. Berkata apa tapi hatinya beda. Ya, kita harus sama ya hati dan bibir kita. Tapi seringkali orang berkata satu hal dengan bibir mereka, tetapi hati mereka mengatakan sesuatu sama sekali berbeda. Itu sangat kurang pas ya. Kita baca di firman Tuhan di Mazmur 55 ayat 21. Baca ya, Mazmur 55 ayat 21. Demikian firman Tuhan, orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya. Ya. Ini apa namanya ya? Kita melihat bahwa ada orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai. Kepada mereka yang hidup damai dengan dia, janjinya dilanggarnya ya. Jadi kita harus mengatakan kebenaran. Mengatakan kebenaran itu harus sesuai dengan di hati kita ya. Gak boleh sama sekali berbeda. Gak boleh. Harus sama sekali sama. Ya. Jadi kita tuh benar-benar, hidup kita ini benar-benar diperhatikan, dipantau. Ya. Sama diperiksa sama ada gereja, Tuhan ya. Bisa aja sama masyarakat, bisa aja dipantau sama iblis. Tapi kita diproteksi dengan darah Allah Yesus Kristus ya. Kalaupun ada orang yang menyuruh santet untuk membantu kita minta perlindungan darah anak domba Allah dari Yesus Kristus membungkus kita ikat, patahkan kuasa darah dengan kuasa darah domba Allah. Segala santet, roh kiriman, roh burung gagak dipatahkan kuasanya dengan darah domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan ya. Patahkan segala roh santet dari burung gagak atau asap rokok, patahkan kuasanya dengan darah Allah Yesus Kristus Tuhan ya. Jadi itu firman Tuhannya tadi Mazmur 55 ayat 21. Sekarang kita baca di Zefanya 3 ayat 13. Zefanya 3 ayat 13. Saya bacakan, yakni sisa Israel itu mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Jadi di dalam mulut kita tidak ada bohong, tidak ada melakukan kelaliman ya. Kita tidak melakukan kelaliman, tidak bohong, karena kita mengatakan kebenaran, hati dan mulut itu sama. Jadi kita tidak melakukan kelaliman, bicara bohong ya, tidak ada lidah penipu. Penting ini ya, karena kalau kita mengatakan kebenaran tuh nggak boleh ada tertipu penipuan ya. Kita nggak boleh munafik. Kita harus benar-benar kita harus turut kehendak Tuhan, menjadi sama seperti Yesus
seterusnya. Jadi kita yang ketiga nih kualifikasinya adalah kita harus mengatakan kebenaran di dalam hati kita. Jadi mengatakan dan di hati itu harus sama. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang berada di kemuliaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Biarlah kami tetap murni Tuhan dalam mengiringi-Mu, dalam melakukan tugas-tugas-Mu. Terima kasih Bapa, berikan kami Tuhan. Kami mau istirahat tidur yang nyenyak malam-malam Tuhan, tidur dalam kasih Tuhan. Kuasa darah bala Yesus Kristus mengalir dalam setiap kami, diberikan tidur yang nyenyak, diberikan semua kepatuhan untuk selalu jaga jam-jam doa saat teduh bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi kami dalam tidur malam kami, berikan tidur yang nyenyak. Kami mohon Allah Roh Kudus untuk menguasai alam pikiran, perasaan kehendak di dalam jiwa, roh juga tubuh kami dalam segala aktivitas kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan kuasa darah anak gembala dari Yesus mengalir. Segala roh penyakit, roh kuasa gelap dipatahkan kuasanya dengan darah anak gembala dari Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mohon Tuhan Engkau menguasai tubuh jiwa roh kami dari ujung rambut ujung kaki. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya Engkau mengurapi kami dengan urapan yang baru. Jauhkan kami Tuhan dari segala penipuan, jauhkan dari kata-kata bohong, biar hati kami mengatakan kebenaran, begitu juga dengan bibir kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala tipuan-tipuan iblis yang masuk dalam pikiran kami, tipuan-tipuan kami diintimidasi dengan kelemahan, dengan sakit penyakit, atau dengan intimidasi sampai intimidasi kematian, terkapar rumah sakit, diikat atau hancurkan kuasa dengan darah Allah Yesus Tuhan. Kami dalam lindungan darah anak Allah Yesus Kristus, seperti firman Tuhan berkata Mazmur 8 ayat 2, peliharalah aku sebab aku orang yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami mohon pelihara kami. Amsal 3 ayat 2, karena panjang umur dan usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada kami. Amsal 9 ayat 11, karena oleh Kamu dan hebat Roh Kudus, umur kami diperpanjang, tahun-tahun hidup kami ditambah. Yohanes 8:51, kami tidak akan mau lagi Tuhan main-main, kami mau menuruti firman Tuhan, dan kami tidak akan melalui masa-lamanya. Mazmur 18 ayat 17, kami tidak akan mati tetapi hidup, dan kami akan bercerita perbuatan Tuhan. Mazmur 116 ayat 9, Kau telah meluputkan kami daripada maut, mata kami daripada air mata, kaki kami daripada tersandung, dan kami boleh hidup di dunia, kami boleh hidup di hadapan Tuhan, didengar orang-orang hidup. Terima kasih Tuhan, materikan kami Tuhan dengan kuasa darah Yesus, kuasai kami dalam tidur malam kami. Allah Roh Kudus kuasai tidur malam kami, tolak segala roh jahat, kuasai setan-setan, mimpi buruk, kuasa iblis, mimpi-mimpi yang aneh dipatahkan kuasai dengan nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Bapa, Anak Roh Kudus, Yesus Kristus, kami berdoa sekali. Amin. Demikian untuk pembahasan kualifikasi untuk hidup di Bukit Sion yang ketiga, besok yang keempat ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.